Baik, teman-teman semua, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang tak kalah menarik dari sesi sebelumnya. Karena teknologi imersif ini benar-benar berwujud dan bentuk teknologi robotika. Teman-teman semua, mari kita saksikan terlebih dahulu pertunjukan dari Dancing Robot. 5, 4, 3, 2, 1. 사랑이 떠나가도 가슴에 멍이 들어도 한순간뿐이더라 밥만 잘 먹더라 죽는 것도 아니더라 나 이런 사람이야 알았어 기억 Oke. Ya, baik teman-teman semua. Nah, kita sambil menunggu ya dari dancing robotnya nanti. Oke, gimana tadi diskusi dari immersive talk tadi? Menarik bukan? Menarik. Sangat menarik ya. Tadi udah ada yang nyobain belum? Foto di booth Vitu itu. Ada yang nyobain? Wih, luar biasa. Langsung rekam, langsung posting sosial media biar banyak teman-teman yang tahu. Terus undang untuk datang ke acara Jakarta Marketing Week ini. Oke, nah tadi yang seperti saya sudah sampaikan, kita akan melihat pertunjukan dari teknologi imersif yang benar-benar berwujud, yaitu teknologi robotika dari RoboPark. Mari kita saksikan pertunjukan dari Dancing Robot. 5, 4, 3, 2, 1. 사랑이 떠나가도 가슴에 멍이 들어도 한순간뿐이더라 밥만 잘 먹더라 죽는 것도 아니더라 나 이런 사람이야 알았어 기어 아니면 쉬어 알았으면 뛰어 그난 내가 원래 그래 그래서 뭐 어쩔래 나 이런 사람이야 Wah, keren sekali pertunjukan dancing robotnya, teman-teman semua. Robotnya bisa bergoyang, ngikutin irama musik. Bener nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Setuju ya? Keren ya? Koreografinya, musiknya juga sangat fun banget ya. Nah, kita akan mengupas tuntas lebih lanjut sesi kali ini.
Jadi kita akan masuk ke dalam sesi Beyond the Screen, Stepping into the Future with Immersive Robots. Nah, teman-teman nanti kita akan bahas nih, ini robot ini sebenarnya apa sih inovasi-inovasi yang diberikan gitu ya. Dan juga teman-teman bisa bertanya lebih lanjut. Dan tentunya sangat-sangat insightful begitu. Sesi selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya yang tentunya sangat memiliki pengalaman dalam dunia teknologi ini. Mari kita bersama-sama undang Bapak Giovanni Alexander untuk membantu acara ini lebih lanjut. Oke, selamat sore semuanya. Oke, nah mungkin bapak-bapak yang ada di atas, mungkin ada yang di luar boleh masuk karena ini acaranya terbuka untuk umum dan siapapun boleh join. Jadi saya mengundang semuanya, mungkin ini lantai atas, lantai 4, lantai 3 silakan hadir di acara kita di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka. Oke, jadi selamat datang di Jakarta Marketing Week 2024 dengan tema Human plus Teknologi sama dengan Impact. Acara kita akan berlangsung selama 5 hari dari jam 9 sampai mall ini tutup. Nah, acara kita akan berlangsung di Grand Atrium Kota Kasablanka. Nah, berjumpa dengan saya Giovanni Alexander yang akan memandu untuk sesi hari ini yaitu Beyond the Screen, Stepping into the Future with Immersive Robot di hari kedua yaitu Tech Day. Nah, mungkin sebelum kita masuk nih ke acara intinya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada salah satu sumbangsi lah, yaitu review desain atas kursi yang diberikan, yaitu kursi Herman Miller, yang akan membuat acara ini lebih menarik nanti tentunya. Nah, hari ini kita akan belajar dari narasumber yang cukup hebat, di mana kita akan belajar tentang perkembangan robot gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman nonton film Doraemon, terus Doraemon itu canggih banget, nah hari ini mungkin kita akan bertemu dengan penciptanya robot gitu. Kira-kira gimana ya ngobrol sama penciptanya robot, pasti pinter banget nih orang. Sesi hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Yohanes Kuria, yaitu sebagai Chief Executive Officer dalam PT Sari Teknologi. Nah, dia akan menjadi selaku pembicara yang akan menemani kita di sesi hari ini. Sampai dengan kecerdasan artifisial. Jadi visi dan misi kami jelas bahwa kami ingin menciptakan 1 juta inovator. Jadi kami ingin terus mengendorse teman-teman di sana, yaitu murid-murid, ya kan. Jadi ini membuka field trip bagi murid-murid dan mahasiswa. Saat ini pengunjungnya itu kebanyakan adalah akademisi. Jadi di sini mereka belajar mengenai teknologi masa depan. Jadi kalau teman-teman datang ke sana, teman-teman akan melihat banyak hal yang kalian tidak lihat di negara Asia Tenggara. Contohnya adalah kita punya robot catur pertama di Indonesia dan pertama di Asia Tenggara yang sudah mengalahkan 4 Grandmaster. 4 Grandmaster dan elo ratingnya 2550. Kemarin mengalahkan Megaranto Susanto. Jadi ini elo ratingnya tinggi. Jadi mungkin saya sharekan sedikit ya teman-teman alasan kami mengembangkan RoboPark. Jadi itu awal mulanya itu adalah kita menginginkan menunjukkan showcase bahwa bangsa Indonesia bisa bikin teknologi sendiri. Kita kan kadang-kadang kalau lihat ya, teknologi semua yang ada di antero kita itu semua itu adalah teknologi dari negara luar, Jepang dan yang lainnya. Tapi kita tahu nggak di perkembangan inovasi di tahun 2019 itu udah ada robot membuat kopi sebelum Family Mart muncul dengan robot kopinya teman-teman. Dan robot tersebut sebenarnya sudah mau di launching, tapi sayang tepat tahun 2020 kita terkena pandemi. Jadi ini 2019 sempat didatangin oleh Pak Jokowi. Dan saat itu sudah ready sebenarnya. Tapi ya sayang ini waktu kami muncul di sana ya endingnya adalah pandemi. Tapi syukurnya pas pandemi kami malah menciptakan ini dia. Robot telemedicine adalah robot representasi manusia secara nyata dan merupakan sebuah virtually interactive meeting robot antara dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien tanpa memandang jarak dan waktu. Pada tempat yang berbeda, robot ini dapat berjalan secara autonomous dan teleoperated.
Selain itu, fitur lain yang luar biasa adalah dapat menghadirkan komunikasi video dan audio secara dua arah melalui jaringan internet. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik dok. Gimana? Bagus ya? Kita habis operasi kemarin dan sekarang ini Tuhan setelah operasi. Robot ini difungsikan sebagai diagnosis unit di garda terdepan pada fasilitas kesehatan yang menjembatani fungsi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan biologikal atau psikologikal data collecting. Robot telemedicine adalah kombinasi dari dynamic video teleponi, dynamic online chat service through a cloud-based peer-to-peer software platform, dynamic teleconferencing, dynamic telecommuting, distant education, and social relation. Data sensor atau Internet of Things akan dikanalisasi pada sistem analitik terintegrasi yang terdapat pada dashboard tenaga kesehatan. Sehingga, robot lebih berperan sebagai ekstensi pemeriksaan yang bersifat remote. Robot telemedicine mampu melakukan mapping ruangan, lalu melakukan pointing ke titik-titik yang akan dilalui, kemudian dijalankan sesuai rute yang dipilih berdasarkan titik-titik yang sudah disimpan. Setelah selesai, robot akan berjalan kembali pulang ke posisi awalnya pada mode RTH. Robot dapat menghindari rintangan saat berjalan dengan mode autonomous saat menuju rute yang diinginkan. Iya, jadi ini adalah robot dokter pertama yang kemudian tepat di tahun 2022 kami hubungkan dengan smart diagnostik. Dan ini merupakan kebanggaan dan kami taruh di RoboPark. Dan ini sekarang perkembangan inovasinya akan menuju ke produksi massal untuk menjadi satu robot yang bisa diterapkan di rumah sakit dan bahkan juga di sekolah-sekolah. Nah itu dia menarik. Nah ini adalah waktu kami di tahun 2022, kami membantu pemerintah saat itu membuat ventilator. Jadi akhirnya yes, ventilator anak bangsa akhirnya muncul. Dan disitulah kami berperan. Dan di sanalah kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu menciptakan produksi kesehatan sendiri. Dan luar biasanya lah teman-teman yang saat itu teman-teman yang lain itu sedang susah nafas dan saturasinya 60. 60 itu udah susah loh teman-teman, 80 aja udah susah. Akhirnya pakai ventilator kami itu naik Pak menjadi 98. Dan akhirnya banyak orang diselamatkan. Dan saat itu dengan Pak Terawan mungkin dengar kabarnya di internet, wah kami menyebar ke semua termasuk Wisma Atlet. Jadi udah gak peduli lagi tuh sakit atau apa enggak, pokoknya bawa ventilator. Dan saat itu teman-teman semua ITB, UI, dan semuanya bersatu padu. Dan ini kami salah satunya. Tepuk tangan dulu buat anak bangsa. Nah ini anak bangsa loh. Nah ini teman-teman, perkembangan robot berikutnya Indonesia seperti apa? Di masa depan nanti, Kegiatan modern shopper tidak perlu lagi mencari barang. Dan membawa belanjaan. Mereka bisa serta dengan barang mudah pribadi sekaligus mendorong-dorong troli. diikuti oleh troli dan trolinya tuh smart. Kalau kalian berpikir bahwa troli smart itu ada di Amazon maupun di Amerika Serikat, percayalah Indonesia sudah punya teman-teman. Dan Indonesia memproduksi itu dan sekarang akan diproduksi massal. Tepatnya pada tahun ini kita akan melihat begitu banyak robot seperti ini. Robot ini waktu itu kami ciptakan bersama-sama dan ini karya anak bangsa dan TKDN-nya hampir 60% teman-teman. Ya. Dan ini ikuti manusia dengan jarak 1,5 meter hanya menggunakan kamera. Jadi benar-benar purely artificial intelligence. Dan ini karya anak bangsa. Lalu next. Ini ada robot delivery. Ini robot delivery yang sebelah kanan ini adalah hasil dari yang sebelah kiri sekarang menjadi yang sebelah kanan. Akhirnya kita mempunyai robot sosial pertama yang mampu berinteraksi dengan manusia dan membawa iklan sekaligus juga jadi security keliling mall selama 12 jam. Dan berkat dengan teman-teman dari Mark Plus, kami dihadirkan di sini. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Hermawan. Kami bisa dimunculkan, kami bisa menunjukkan bahwa anak bangsa mampu menciptakan. Halo Pak Hermawan, salam inovasi Pak. Terima kasih dukungannya Pak. Akhirnya anak bangsa bisa mampu menciptakan teknologi bangsa sendiri. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ini buat teman-teman semua. Ya, jadi kami bergabung bersama teman-teman lain, kami ingin nunjukin dan RoboPark ada tempat di mana kami nunjukin bagaimana use case yang ada. Ini kami keliling, ini nanti akan hadir mungkin esok di sini. Nanti teman-teman bisa lihat barangnya ini. Dan ini akan diproduksi massal dan akan berada di mall-mall.
dan di MRT. Jadi ternyata sudah ada di MRT loh, robotnya loh, dan sudah dipakai MRT selama 1 tahun. Dan menghasilkan sekitar 1 juta data. 1 juta data apa? Teman-teman yang lewat dan mukanya ke capture. Teman-teman yang angkat tangan kiri. Jadi kalau tangan kiri dia mau mukul, langsung dikasih tahu behaviornya akan memukul. Itulah artificial intelligence. Lalu berikutnya dia bisa tahu umurnya, pria atau wanita, suka atau tidak suka sama iklannya. Inilah robot di MRT. Guys, sekarang di MRT Dukuh Atas sudah ada Ropi loh. Robot pintar Indonesia. Fungsinya adalah pengawasan keamanan, komunikasi 2 arah, berbagi informasi. Ya, teman-teman mungkin berpikir bahwa ini adalah buatan dari China. Jadi banyak teman-teman kami taruh di RoboPark, ada dari Korea Selatan maupun dari China, dari juga negara-negara lain ada yang datang ke tempat kami dan mereka bertanya, benarkah ini buatan Indonesia? Lalu kami bukakan isi dalamnya, mereka langsung melongok, mereka melihat bahwa benar-benar ini buatan benar-benar. Dan inilah yang kami berikan sumbangsi kepada negara, sekarang robot kita dipakai oleh Toyota untuk memproduksi mesin-mesin mobil yang kalian pakai. Nah, ini suara anak Jogja yang bekerja di tempat kami. Dan ini robot dipakai sekarang untuk mengantarkan semua spare part yang dipakai oleh mobil Toyota. Jadi sebelum dia produksi, kalau ada permintaan, robot tersebut akan kirim kepada tempatnya. Jadi kita bilang smart logistik. Jadi inilah inovasi yang kalian lihat nanti ke depannya. Jadi soon or later, yang namanya seperti ini, immersive ini akan berbicara kepada kalian dan bergerak keliling daripada mall ini. Dan semoga nanti V2 bisa bergabung dengan kami. Kami sediakan kakinya Pak untuk bisa berjalan keliling mall secara otonom. Inilah kami. Awalnya mungkin tidak pernah lepas daripada masalah. Masalahnya adalah kesulitan kami saat tidak dipercaya oleh orang. Dan ini menjadi permasalahan. Karena pertama kali kalau saya tanya kepada teman-teman, di hadapan teman-teman ada 2 TV. Mereknya adalah Polytron sama Samsung. Anda pilih apa? Harganya sama. Anda pilih mana? Samsung. Sedih ya teman-teman ya. Tapi inilah, kita mau tunjukin bahwa anak bangsa mampu loh buat apa? Buat Tamiya. Tamiya kecil, Tamiya besar yang bisa ngangkat dan ikutin garis. Tidak lagi menggunakan tembok. Ini waktu tahun 2015 kami buat. 2015, sekarang sudah hampir 10 tahun kita sudah berubah menjadi robot otonom milik bangsa Indonesia. Ini robotnya dipakai oleh Indofood untuk membawa packaging masuk ke oven. Inilah teman-teman perkembangan daripada robotik anak bangsa. Jadi ternyata anak bangsa tidak kalah daripada luar negeri. Tepuk tangan dulu buat anak bangsa. Ya, inilah use case-nya. Dan inilah kemudian kita sebut dengan AI-nya. Dan ini saat diterapkan di berbagai tempat, ini akan berguna bagi kita untuk bisa mendapatkan data. Dan data adalah teman-teman the new oil. Kenapa? Dari sana setiap perusahaan bisa mengetahui setiap hal anomali-anomali yang terjadi. Contoh misalnya, di mall ini, tenan mana yang paling ramai? Kalau saya berdiri di sini terus, saya bisa tahu mungkin Mango yang lebih ramai. Mungkin ya. Tapi kan saya suka meleng ya. Karena saya suka lihat ke kanan, saya tidak tahu statistiknya sebelah kiri, menit keberapa ada di sana. Dan berapa banyak di sana. Oleh karena itu dengan ada kehadiran robot ini, kita harapkan bahwa bukan hanya gender, jumlah, tetapi juga behavior, tingkah laku. Sehingga nanti kita terapkan ini, kalau ada 100 robot ini tersebar di seluruh mall. Ada 1000 robot tersebar di seluruh Jakarta. Teman-teman, apa yang terjadi berikutnya? Kita akan menciptakan sebuah keamanan. Kita akan masuk ke era baru disebut dengan cyber security robot. Robot that helps you to determine any behavior. Setiap tindakan yang tidak benar. Ya, terima kasih. Oke, mungkin beri tepuk tangan dulu kepada Bapak Yohanes. Nah, seru banget Pak, tadi aku ngeliat banyak inspirasi robot yang aku bisa temuin. Nah kan Bapak ini dari RoboPark, sebenarnya kalau kita pengen main nih ke RoboPark, bisa nggak sih Pak? Itu di mana dan kita bisa ngapain aja sih Pak di sana? Iya,
RoboPark ada di Pluit Village Mall teman-teman, di lantai 2. Dan di sana datang, Anda cukup membayar pendaftaran, lalu kemudian ada facial, ya face recognition, lalu kemudian Anda akan masuk, lalu di sana kalian bisa mendapatkan begitu banyak pertunjukan, juga pembelajaran, karena di sana adalah auranya tuh adalah edutainment. Jadi ada edukasi dan entertainment. Jadi Anda bisa disuguhi seperti robot seperti ini, lalu kemudian akan disuguhi dengan yang namanya bioskop. Jadi ada bioskop Pak, tapi bioskopnya pakai AI Pak. Jadi nanti bisa lihat. Nanti ada banyak augmented reality dan ketemu banyak VR. Jadi akan banyak ketemu VR dan ketemu banyak juga robot. Nanti bisa main catur Pak lawan robot. Kalau bisa menang lawan robot kami, Kita bisa habiskan lah uang kita ke sana. Tapi kenapa harus ke robot? iya, kenapa harus robot teman-teman? Sejak dulu kita selalu disuguhi dengan film dan tontonan mengenai Terminator, ya. Ya, bahkan Marvel sendiri tuh ada dengan Iron Man atau robotnya, betul? Iya, betul. Dan kedepannya kita akan perhatikan bahwa semua produktivitas akan makin meningkat dengan adanya otomasi teman-teman. Otomasi dan juga kecerdasan artifisial. Dengan ada kecerdasan artifisial, kita akan lebih mudah Pak ditolong oleh dia. Dan maksimalitasnya makin steady ya. Jadi kebanyakan dari kita, kalau kita lihat produktif, manusia itu kadang-kadang kalau dia capek, kita ada robot memasak di RoboPark. Kita ada robot masak loh teman-teman. Masaknya itu adalah teriyaki yakiniku. Kemarin ada direktur Hokben datang ke sana. Itu mereka sampai geleng-geleng. Kenapa? Karena kita tidak kasih tahu bahwa kita mau surprise dia dengan tiruannya dia. Tapi karena dia sudah tahu bumbunya dan kita nggak tahu bumbu dia, kita menyurupai 85% sampai 90% lah. Nah itu tuh udah menarik Pak. Jadi saat menarik maka bisnisnya ada. Jadi teman-teman nanti ke depannya era bisnisnya akan masuk ke era data. Ya, era ada produktivitas yang tinggi, maksimalitas dan konsep, dan kreativitas dan inovasi. Jadi bicara tentang itu kita tidak pernah lepas dengan inovasi teknologi. Inovasi teknologi apa ke depannya? Kecerdasan artifisial dan juga robotika. Oke. Nah, menarik kan tadi Bapak bilang robot itu mahal. Nah, mungkin saya juga setuju nih robot itu mahal. Tapi kita kan sebagai business owner pingin lebih efisien kan ya. Apalagi kalau robot ini lebih konstan lah pekerjaannya. Nah, sebenarnya lebih mahal kita invest ke robot atau sebenarnya kita hire aja beberapa orang gitu untuk mengerjakan mungkin tadi nganter barang ya dari pabrik Indofood ke suatu tempat gitu. Mendingan menurut Bapak lebih mendingan kita pilih invest ke robot atau ke orang sih sebenarnya Pak? Terima kasih bro. Tergantung pola pikirnya teman-teman. Kalau teman-teman ada pola pikirnya trader, ya lebih pilih adalah hire aja orang yang murah, lalu kemudian pekerjakan mereka. Tapi kalau kita adalah pemikirannya long run, kita adalah seorang entrepreneur, dan kita melihat bahwa ke depannya kita bisa tinggalkan pabrik kita dengan tenang, dan biarkan robot yang bekerja 24 kali 7 kali 30 kali 365. Jadi apa yang terjadi? Dia tidak butuh yang namanya liburan. Dia tidak butuh yang namanya makan. Yang dia perlu lakukan adalah maintenance dan kemudian dia perlukan listrik, Pak. Jadi produktivitas itu dilihat, ya kan. Jadi kalau misalkan lawannya itu adalah angka, harga, in the long run robot itu menang. Otomasi itu menang, kecerdasan artifisial itu menang. Tetapi kalau kita bicara short term, ya memang kalau ongkos trading, ongkosnya ya mungkin bisa ketutup dengan biaya manusia. Oke, menarik. Jadi kalau saya fokusnya adalah gimana ya biar usaha saya sustain ke depannya. Mungkin kalau pakai orang, mungkin orangnya bisa keluar terus bocorin rahasia perusahaan. Kalau robot kan nggak mungkin ya. Betul, itu betul sekali. Contohnya adalah, kita ambil contoh ya teman-teman ya. Ada satu restoran yang grill, yang terkenal di bilangan Puri Indah. Itu sangat berkesusahan saat dia buka cabang yang ke-21. Kenapa? Karena dia saat bikin kaldu, kaldunya itu Pak, mesti diproses 2 jam. Lalu kemudian yang bingung adalah chefnya itu tidak selalu serentak sama. Jadi selalu berbeda-beda. Jadi nanti cabangnya yang sebelah sini berbeda dengan cabang yang sebelah sana. Padahal rumusnya sama. Jadi kalau dia kesel Pak, goyangannya beda Pak. Mungkin ya, kocokannya beda, taruhnya beda, sekuensnya beda Pak. Jadi panasnya api, dia melihat pakai mata. Dibandingkan dengan robot, dengan sensor yang tahu panasnya api seperti apa. Beda Pak, manusia beda. Bisa ada feelingnya adalah, aduh ini kurang asin, tambahin deh. Gitu loh. Atau ini keasinan, kurangin deh. Padahal kan takarannya udah tetap, seperti itu. Nah, tadi ada robot yang bisa bikin kopi. Menarik nih Pak, kan
kalau robot bikin kopi tuh bikin orang penasaran akhirnya mau datang. Menurut Bapak kira-kira untung gak sih Pak dia invest ke robot terus dengan animo orang-orang itu apakah sebenarnya itu cuma gimmick aja Pak marketingnya? Gimmick bro. Oh itu cuma gimmick? Gimmick bro, pokoknya robot kopi itu gimmick. Oh, Tapi kalau ditanya kenapa kita bikin robot kopi teman-teman? Kami bikin robot kopi adalah sebagai benang merah untuk membuat robot yang lain. Karena saat bikin robot kopi dia butuh tangan. Saat tangan yang ngambil, disitulah kita belajar mengenai perkembangannya. Dari robot tangan, ngambil kopi berikutnya apa? Masak. Dari masak berikutnya apa? Jadi di perkembangan, itu perkembangan yang kami ambil. Lalu kemudian bangkitlah satu robot yang disebut dengan robot di atas benda bergerak lalu punya tangan. Yang gunanya kalau di pabrik apa? Kerjasama dengan manusia, Bapak Ibu. Jadi kalau teman manusianya itu lagi ngobeng, mau taruh obeng, robotnya itu bisa ambil obengnya, pindahin ke sebelah sana. Itu ke depannya, itu yang kami lihat kok. Jadi kalau teman-teman lihat Tesla, kenapa Tesla sih? Sorry, Elon Musk, kenapa sih Elon Musk sih bikin robot humanoid? Dia bikin robot humanoid bukan untuk produksi massal, walaupun ke depannya iya. Tapi ada satu benang merah. Benang merahnya apa? Teman-teman, saya kasih tahu benang merahnya. Robot humanoid itu harus mempelajari tentang gerakan tubuh dan tungkai. Jadi kalau kita sudah mengetahui tentang keseimbangan gyro daripada tubuh, kita seimbangkan sebelah sini ya teman-teman ya. Kalau dia tahu gimana cara dia jongkok sebelah sini, ke depannya dia akan keluarkan itu robot masukin ke dalam manusia. Kita sebut dengan exoskeleton. Exoskeleton artinya adanya motor yang tadi ditempelkan ke samping celana sini, diikatkan di paha, diikatkan di tungkai. Lalu diikatkan di tangan. Lalu berikutnya jadi apa teman-teman? Super soldier. Super person, superman. Bisa ngangkat benda tanpa dia susah. Dan perkembangan yang kedua di bidang medis adalah untuk orang tua. Kalau dia bangun Pak, sakit banget. Kalau ada robot, Pak dia bangun dikit langsung bangun Pak. Dan kalau kita kecelakaan, dia butuh rehabilitasi. Dia cukup duduk, lalu kemudian tidak butuh fisioterapi. Dia bisa tahu kalau orangnya mau gerak, digerakin. Itu yang diincar sama Tesla. Itu yang diincar sama Elon Musk untuk kemudian ditancapkan di belakang. Dia bisa membaca. Itu benang merah. Dan kita para saintis itu melihat seperti itu. Kita kenal kalau saintis robot namanya robotisis. Itu dia. Nah, tadi aku ada beberapa yang Bapak bilang, kita pakai robot nih buat capture data. Sebenarnya kayak gimana sih Pak tujuan data itu ke depannya? Kenapa kita harus capture data? Iya, teman-teman, kita sebagai manusia selalu ngambil data. Dari momen pertama kami atau kita bangun pagi, pasti ngambil data. Data pertama apa yang Anda lihat? WhatsApp. Benar. Dari WhatsApp Anda akan menentukan pergi kemana hari ini. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Pertama kali, momen pertama saat saya datang ke mall ini, yang saya lihat adalah brand mana yang saya kenal, produk mana yang saya suka. Lalu berikutnya saya bisa mengambil keputusan mana yang mau saya beli. Betul. Data tersebut akan diakumulasi oleh si kecerdasan artifisial untuk dihadirkan kepada brand-brand terkenal seperti Sogo, kepada Mango. Untuk mereka berdua saling melihat sebenarnya minat apa yang terbaik di mall ini. Saya ulang, minat apa yang terbaik di mall ini. Jam berapa dan apa kecenderungannya. Itulah data. Dengan demikian berikutnya Sogo bisa menciptakan produk-produknya dia dan promosinya setiap bulannya. Karena setiap bulan pasti berbeda. Karena kita cuma tebak. Ini si Revlon, tebakannya apa nih berikutnya promonya. Jangan-jangan karakter pengunjungnya sama. Jangan-jangan karakter pengunjungnya berbeda. Nah itu kita masuk ke era marketing 6.0. Nanti bisa tanya Pak Hermawan. Saya takut salah nih, saya takut salah. Mungkin nanti kita bisa belajar dari But Pak most Hermawan. likely like that. Oke, jadi menarik sih Pak. Jadi kalau saya di kantor pun juga bingung dalam membuat produk selanjutnya ini apa. Tapi dengan adanya data emang kita bisa mempredik setidaknya lebih baik lah. Mungkin bukan akurat tapi lebih baik. Oke, nah mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Mungkin tadi saya bertanya terus teman-teman punya, saya kayaknya punya pertanyaan nih buat penciptanya Doraemon gitu. Mungkin ada yang punya pertanyaan? Ada? Oke, ada Ibu. Mungkin teman-teman panitia boleh minta mic-nya. Mungkin Ibu boleh perkenalan
nama, terus dari mana, dan pertanyaannya kepada Bapak Yohanes seperti apa. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Yohanes. Perkenalkan saya Uti, Pak. Saya seorang dokter yang entusias di bidang virtual reality. Ini sangat menarik pembahasan di sore hari ini Pak Yohanes. Saya ingin bertanya nih Pak, karena saya melihat Bapak sangat bisa nih melihat ke masa depan nih seperti apa gitu ya. Jadi saya sangat penasaran gitu, menurut Pak Yohanes sendiri, in the future nanti, seberapa besar robot yang di-enhance dengan teknologi artificial intelligence itu dapat menggantikan beberapa peran di layanan kesehatan, di mana layanan kesehatan itu sendiri itu memerlukan banyak sekali skill humanisme, seperti empati, ya bagaimana dia berbicara dengan pasien, bagaimana berbicara dengan keluarga gitu ya. Nah, hanya saja rumah sakit ini kan seperti yang tadi Pak Yohanes bilang, harus ada yang standby gitu 24 jam. Dan saya percaya bahwa sebagian dari peranan tenaga kesehatan sebenarnya itu bisa di-replace dengan robot yang berteknologi AI tersebut. Tapi saya nggak kebayang akan sampai mana ya gitu pada layanan yang memerlukan humanisme yang tinggi ini. Kira-kira seperti itu Pak Yohanes, terima kasih. Makasih Bu Ruti. Bu Ruti ya? Bu Ruti. Oke. Ibu, ini menarik sekali. Saya bisa jawab ada beberapa fase. Fase intinya dari seluruh fase yang saya akan jelaskan, Ibu, manusia tidak pernah bisa digantikan karena dia mempunyai namanya empati. Robot tidak bisa mempunyai empati, walaupun dia mempunyai kecerdasan artifisial yang akan terus mempelajari mengenai egonya ibu, minatnya ibu, apa yang ibu makan, apa yang ibu minum setiap kali ibu. Tetapi belum bisa mengatasi yang namanya instingnya ataupun natural daripada manusia. Akan tetapi Bu, kebanyakan robot ke depannya fase pertama itu akan masuk kepada smart diagnostik Bu. Jadi nanti mungkin 5 tahun ke depan, sekarang pun sudah ada Bu. Smart diagnostik itu akan banyak di rumah sakit. Artinya mungkin juga akan tersebar di mall. Jadi misalkan nanti akan ada robot yang lewat, lalu dia dengan mudah, dengan menggunakan kamera bisa memberikan diagnostik Bu. Tapi itu prediksi. Itu prediksi berdasarkan hasil pembelajarannya, learningnya, machine learningnya, dari semua dari data yang didapat dari dokter-dokter ahli. Dokter-dokter ahli Bu, yang sudah 10 tahun. Let's say adalah smart diagnose untuk suara jantung. Telinga ini susah Bu untuk mendengar bagi dokter muda. Bagi dokter yang sudah 10 tahun, dia sudah tahu suara S1, S2, S3, dan S4. Dia tahu Bu suaranya Bu. Maka setiap suara yang ada, dia bisa mendapatkan diagnosanya itu apa. Itu bisa dibaca Bu oleh robot, oleh AI. Lalu perkembangan yang kedua, fase kedua adalah masuk replacementnya itu adalah bukan diagnostik, tetapi treatment Bu. Kita tahu laparoskopi dan robot surgery dan yang lainnya. Dan rehab medik. Nah itu akan menggantikan posisi manusia dalam hal rutinitas Bu. Tapi empati tidak. Hanya saja diberikan task berikutnya. Jadi peranan dokter tetap ada, hanya pekerjaannya lebih ringan. Jadi saya katakan pekerjaan lebih ringan. Lalu bagaimana berikutnya Bu? Apakah dokter akan menggantikan posisi dokter 24 jam? Iya, untuk 10 sampai 30 menit pertama. Saat dia datang, ibu terlambat datang. Robot itu akan datang, mendiagnosa Anda, memberikan diagnosa auskultasi, palpasi, perkusi, ibu tahu ya. Dan juga inspeksi. Dia akan memberitahu kepada ibu. Dokter kemudian akan dapatkan itu selama dia perjalanan lagi menyetir. Lalu dia dapatkan grafiknya Bu di sini. Setelah dia dapat grafiknya lalu dia tinggal bilang, tolong beritahu kepada suster untuk memberikan prescription ini dengan takaran ini. Lalu kemudian robot tersebut akan kirim dengan internet ke ujung sana Bu. Lalu kemudian keluarlah suster ataupun ada yang disampaikan ke sana. Injection tetap manusia, bukan lagi dokter. Bukan lagi robot. Demikian Bu, itu yang akan terjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik banget sekarang. Kayaknya masa depan tuh indah ya betul dengan teknologi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sambil, ada kira-kira Bapak di sana. Boleh Pak perkenalan nama, dari mana dan pertanyaannya untuk Pak Yohanes seperti apa? Oke, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Saya Alvin, mahasiswa Universitas Indonesia. Sebelumnya izin bertanya, tadi cukup menarik dan komprehensif penjelasan dari
pemateri. Jadi semuanya mungkin kita semua udah ketahui ya, dan tadi juga udah jelaskan semua bahwasannya perkembangan robot ini terutama di Indonesia memberikan banyak sekali manfaat seperti misalnya segala proses bisa diotomasi, kemudian juga bisa mendatangkan sebuah efisiensi. Tetapi kenyataannya di masyarakat umum pada saat ini tuh masih sebagian besar mungkin bisa menolak adanya proses otomasi oleh robot ini. Karena kenapa? Biasanya hal ini menimbulkan sebuah ethical dilema gitu. Ethical dilema yang saya maksud adalah ada 3 poin. Yang pertama, adanya robot menggantikan beberapa profesi pekerjaan yang tentunya bakal mengurangi lapangan pekerjaan. Yang kedua mungkin juga karena komposisi perorangannya di situ berkurang, interaksi antara orang per orang, individu per individu juga berkurang. Tentu juga mempengaruhi secara psikologis di lingkungan kerja seseorang. Dan yang ketiga adalah adanya risiko terkait apa? Terkait security terkait apa? Terkait penggunaan data-data pribadi dari misalnya customer ataupun pelanggan ataupun pengguna dari robot itu sendiri. Tadi juga dijelaskan bahwasanya ada robot yang keranjangnya ngikutin orang kan pakai deteksi wajah kan. Nah takutnya wajahnya difoto terus kemudian fotonya dipakai apa kan kita nggak tahu. Ada resiko-resiko itu yang kita khawatirkan. Nah, apakah hal ini menjadi sebuah tantangan gitu bagi developer atau arsitek robot? Dan kalau iya, bagaimana mitigasi dari tantangan ini? Mungkin pertanyaan pertama terkait hal itu. Nah, yang kedua pertanyaan saya adalah mungkin lebih ke ingin tahu aja sih. Kan kita ketahui bahwasanya di Indonesia sendiri tingkat polusinya cukup memprihatinkan. Kalau di-rankingkan di dunia mungkin peringkat 17 lah terburuk di dunia gitu polusinya. Nah, apakah sekarang tuh udah ada atau udah mulai gitu proses pembuatan robot yang bisa berperan untuk mengurangi polusi udara khususnya di Indonesia sendiri, dan mungkin apakah itu bisa juga dikaitkan dengan adanya RoboPark itu sendiri, Mas? Mungkin pertanyaan saya sekian, terima kasih. Wah, ini luar biasa nih pertanyaan nih. Oke, bicara yang pertanyaan tadi Bapak siapa namanya? Tadi Bapak siapa Pak? Alvin. Pak Alvin. Oke, Pak Alvin terima kasih. Yang Bapak bicarakan disebut dengan Stranas, Strategi Nasional untuk AI. Kami di jajaran akademisi penggiat AI dengan pemerintah sudah membuat strategi nasional Bapak Ibu. Jadi pemerintah dengan luar biasa sudah mengaturkan etika AI atau regulasinya. Sehingga hal-hal terkait yang demikian gak usah khawatir lagi privasinya. Tapi kita nggak pernah melupakan namanya cyber security. Jadi teman-teman akan muncul satu mata pelajaran baru, yaitu cyber security. Kenapa sekarang mau nggak mau kita akan diperhadapkan dengan namanya phishing, scamming, dan segala macamnya deh. Itu yang terjadi di handphone kita. Saat ini Bapak Ibu udah lihat handphone, percaya nggak handphone Anda sedang menganalisa Anda? Anda tidak tahu program apa yang berdiri di belakang, yang sedang bekerja di belakang. Oke, terkait tentang pekerjaan akan digantikan. Bagaimana? Manusia akan bergeser teman-teman, Bapak Ibu. Dulu adalah pekerja manusia sebagai apa? Ayo, ada yang rutinitas. Setelah rutinitas dia akan bergeser. Dia menjadi lebih strategis, lebih kreatif, lebih inovatif. Pertanyaan bagaimana kalau mereka tidak cukup kreatif dan inovatif? Akankah mereka bergeser menjadi orang yang level 2? Iya, kita nggak bisa tolak. Kedepannya akan menjadi seperti itu. Kita bisa kelihatan dari masyarakat kita sekarang. Ya, tetapi jangan khawatir Bapak Ibu semua, itu suka tidak suka kita akan merasakan secara perlahan ya pergeseran tersebut. Lalu bagaimana berikutnya adalah terkait tentang keamanan atau privacy dan juga perkembangannya ke depannya. Peraturan dan negara itu mengikuti. Percaya tidak kalau IKN yang ada saat ini itu sedang diuji cobakan smart atau autonomous. Iya, smart atau autonomous transportation in IKN. Lalu dia menerapkan namanya smart pole. Ada lagi smart security ya di sana. Ada lagi smart forestry di sana. IKN sedang jadikan percontohan Bapak Ibu semua. Dalam rangka waktu 5 tahun ke depan, kalau itu berhasil, itu akan dicanangkan masuk ke Jakarta. Saya adalah salah satu penggiat yang diminta oleh IKN menerapkan robot otonom dan juga security robot di IKN. Dan kita akan melihat bahwa itu yang dilihat oleh pemerintah. Kalau kita tidak ikutin itu teman-teman, kalau kita sebagai anak bangsa tidak melakukannya, tidak melanjutkan, kita akan dikontrol sama negara lain.
Kalau negara lain sudah buat drone, masa kita tidak buat drone? Kalau mereka bisa bikin kamikaze drone, masa kita tetap beli kamikaze drone dari negara lain? Kenapa tidak kita buat? Oleh karena itu yang terus digerakkan oleh teman-teman juga di sini. Lalu mengenai berikutnya adalah apa yang namanya polusi udara ya. Kalau polusi udara sendiri sebenarnya tidak pernah lepas dari behavior dan juga perkembangan atau pertumbuhan kendaraan dan juga industri, Bapak Ibu semua. Itu masuk ke regulasi. So, kalau bicara soal regulasi sekali lagi, apapun yang kita buat, robot apapun, mesin apapun yang kita bisa serap udara, yang menetralisir udara, percayalah itu tidak pernah menang melawan kendaraan mobil yang Anda nyalakan tiap kali. Oleh karena itu harus balik kepada regulasi. Regulasi itu tidak pernah lepas dari yang namanya pemantauan. Pemantauan tidak pernah lepas oleh teknologi yang diterapkan oleh Anda. Dan tidak pernah lepas oleh security-nya. Jadi itu semua setali tiga uang. Tapi itu yang digalakkan oleh pemerintah. Dan percayalah kita sedang menuju ke sana. Suka nggak suka, sadar nggak sadar. Kita bisa lihat makin lama nanti akan banyak kamera. Percayalah. Dan kamera itu, kalian udah tahu ya? Iya. Apa tuh? E-tilang ya? Oh iya. E-tilang ya? E-tilang. Ya. Nanti kalian akan melihat begitu banyak kamera yang nanti akan seperti di China, ada grading. Ada grading loh, ada nilai loh. Jadi kalau misalkan Bapak itu buang sampah sembarangan, Anda akan dinilai. Muka Anda sudah masuk, KTP-nya tuh sudah masuk semua, udah connect semua. Berikutnya Bapak ngelamar kerja di tempat lain, akan dikasih tahu bahwa Bapak buang sampah sembarangan, nilainya berkurang. Hati-hati loh. Berapa tahun ke depan? I don't know, 5 to 10 years maybe. Tapi semua bisa kelihatan. Dari mana? Perkembangan handphone. Perkembangan teknologi call telekomunikasi. Dan perkembangan teknologi komputasi yang berkembang begitu cepat. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin sebelum ada yang mau bertanya, mungkin aku penasaran, ini apa sih Pak robot ini? Nah, ini robot Hexa. Jadi biasanya dipakai oleh teman-teman universitas buat pertandingan robot, kontes robot Indonesia. Oh, iya. Ya, ini kita pakai untuk men-trigger anak-anak SMP untuk mereka bisa seperti anak-anak kuliah. Dari sejak SMP. Nah, itu yang diterapkan di RoboPark. Sehingga nanti berikutnya mereka tidak gaptek lagi saat mereka masuk SMA maupun mereka masuk universitas. Saat masuk universitas mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan. Itu yang sedang kita coba sampaikan kepada teman-teman SMK dan juga teman-teman politeknik dan universitas. Nah, kalau misalnya kita ngelihat perkembangan teknologi ini dari zaman dulu Pak, mungkin dulu misalnya dari industri 1.0 ada kereta api, wah Pak Hera orang-orang pingin jadi engineer untuk kereta api. Terus sekarang ada yang namanya ChatGPT, keluarlah job baru namanya prompt engineer. Kira-kira dengan robot ini pekerjaan masa depan tuh seperti apa sih Pak? Apakah ada job baru, apakah ada major atau mata kuliah baru sih Pak dengan adanya robot ini? Iya, tentu. Akan banyak yang berkaitan tentang data analis. Oh, data analis berarti? Ya, akan banyak berhubungan dengan yang namanya software engineer. Oke, software ya, kita engineer. udah tahu ya, mulai banyak bermunculan. Yang kecerdasan artifisial banyak sekali yang namanya pola-pola baru dalam kecerdasan artifisial yang diterapkan. Jadi mereka bikin programnya dijual dan harganya tidak masuk akal ya. Itu bervaluasinya tingkat tinggi. Itulah teman-teman nilai teknologi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan yang namanya harga menciptakan satu botol aqua. Saya ulang, kalau Anda menciptakan satu botol aqua yang dilihat apa? Botolnya berapa duit? Air minumnya berapa duit? Tapi kalau Anda buat teknologi, lalu teknologinya bisa dipakai oleh semua orang, valuasi perusahaan Anda akan berkembang begitu pesat. Nah itu yang kedepannya. Pekerjaan apa yang muncul? Pekerjaan berbau tentang hal itu semua. Oke, menarik. Jadi makanya kalau saya beli HP saya juga bingung nih, kok misalnya Apple bisa lebih mahal dibandingkan teknologi lainnya. Ya karena mungkin ya kita nggak bisa menilai lah sebuah teknologi itu seperti apa ya, betul ya Pak? Ya karena you cannot make it, they can make it. Betul. Like Vision Pro. Vision Pro harganya secondnya 70 sampai 80 juta. Second loh. Iya. Ya, Betul. Meta Quest bikin harganya 10 juta lah ya, sampai 11 juta. Tetapi dari Vision Pro sendiri, Anda sudah coba Vision Pro gak? Wow enak lu teman-teman rasanya, terus gayanya juga keren sambil jalan gitu ya. Tapi anyway, it's not about gaya or style. Tapi Anda bisa punya immersive experience, belajar dan berada di tempat lain dan merasakan ada di sana. So you can interact with the other person from distance, kayak Ready Player One. Have you ever seen Ready Player One?
Ada yang nonton? Nah, it's now guys. So you can imagine. Kalau dulu kita nonton Terminator 1 dan 2, now udah muncul semua. Cuma saja AI-nya belum seperti Terminator, amit-amit. Tapi itulah manusia, kita menjaga semua. Pasti ada strategi nasional. Kita sekali lagi saya ulang, Stranas AI di Indonesia itu sudah ada. Nggak usah khawatir, pemerintah sudah menjaganya. Oke. Nah mungkin teman-teman ada mau bertanya lagi ke Bapak Yohanes? Mungkin ada? Biar nanti tim kami akan memberikan mic. Nah mungkin kalau nggak ada, mungkin aku masih penasaran sih Pak. Jadi kira-kira di 2030 nih gambaran Bapak terhadap Indonesia dan robot itu seperti apa sih? Apakah kayak di komiknya Doraemon gitu? Atau seperti apa sih Pak 2030? Kan kalau kita lihat restoran aja yang bawa udah bukan waiters ya, udah robot gitu kan. Kira-kira seperti apa? Ini tebakan ya teman-teman ya. Iya oke. Anda boleh cek nanti sama atau tidak ya. Kalau kalian lihat sekitar 10 tahun yang lalu. Iya. Back to tahun berapa ya 10 tahun yang lalu ya? 2014 berarti. 2014 ya. Betul. 2014 yang kita tahu komputasi ya belum mencapai posisi di mana kecepatannya tinggi sekali. Games masih kita main Counter Strike. Bener gak sih ya? Ya main Counter Strike ya. Sekarang Anda main game tembak-tembakan udah nggak apa lagi namanya pakai mouse, ya. Oh, iya. So you jump, Anda jump. Jamnya perhatikan, dari mulai screen biasa dengan mouse atau interface infrared, lalu masuk kepada interface oleh kaca di depan dengan HD quality. Itu loncatannya ada microchipnya itu cepat sekali. 10 tahun loh. Sekarang udah dengar belum? Nvidia menciptakan satu chip yang isinya 300 billion transistor. The speed of the computer udah masuk ke quantum computing. Kalau namanya computing Bu, Pak, itu bisa dilihat dari saat dia menghitung atau memberikan beban, diberikan beban. Saat Anda berikan dia beban dengan main game, terus kemudian Anda buka, coba Anda buka deh. Word, Excel, PowerPoint, terus Anda buka terus sampai di level mana dia ngehang. Itu level komputer Anda. Tes, habis ini pulang. Kalau Anda bisa tahu itu, sekarang level computing itu buset, saya buka sampai 20 bisa. Berarti ke depannya teman-teman, itu kalau ditarik, apa yang terjadi? Kita akan ketemu dengan penerapan itu chip pada semua alat. Alat apa? Contoh, smart camera. Dia no longer need people. Ya, tidak butuh orang lagi untuk shoot us. Dia akan mengikuti kita kemana. Itu satu. Kedua, akan bicara mengenai smart refrigerator, smart camera, ya kan, smart amplifier. Dan setiap smartnya ini terhubung satu sama lain dikarenakan oleh Starlink. Starlink, ya yang udah tidak di geostationer tapi di heliostationer. Dia punya kecepatan sampai 300 Mbps. Bayangkan itu. Sekarang sudah bisa mengkonekkan semuanya. Anda tinggal push the button, everything done. Maybe another 5 years. And then, another 5 years-nya itu, kita akan ketemu dengan segala macam berbau otonom. Teman-teman, otonom. Contoh, akan ketemu namanya robot transport yang mengirimkan makanan dari lantai atas turun ke bawah. Masuk lift, buka lift, dia keluar. Menarik. Dia hubungin Gojek di depan. Gojek cuma buka pakai HP, lalu hubungan kepada Victoria's Secret. Kan takut ya Pak ya, belanja di Victoria's Secret kan kelihatan kantong plastiknya ya. Masuk robotnya turun ke bawah sampai ke depan. Menarik. Itu semua berbau otonom. Bagaimana dengan keadaan lingkungan sekitar? Lingkungan sekitar kita jangan harap deh masuk ke mobil otonom. Teman-teman, mobil otonom baru mencapai level 4. Level 4 itu level di mana manusia sudah tidak berhubungan, tetapi manusia masih mengkontrol sebagai law-nya. Level 5, manusia tidak kontrol sebagai law. Benar-benar udah jadi singularity. Semua dia bekerja secara otonom dan berhubungan dengan traffic light semuanya. Nah, itu mau be another 10 years. Menarik. But not in Indonesia. Kenapa teman-teman gak not in Indonesia? Banyak tukang bajai, banyak Gojek, banyak ojek, banyak ibu-ibu yang kalau pencet sen ke kanan, larinya sennya kemana? Ke kiri. Itu dia. Masih belum. Jadi kapan ibu itu akan masuk situ pelan-pelan. Dimulai dari retail market. Saya ulang, mulai dari retail market.
Mulai dari public spaces, Anda akan ketemu di bandara, Bu. Tidak perlu lagi capek bawa troli, nggak bawa troli, nanti troli nyamperin ibu. Ibu taruh kopernya, dia pergi sendiri. Itu udah satu langkah, Bu. Kalau itu udah masuk ke situ, berikutnya, ya akan lebih masuk kepada internet, otonom, ya, wearable device. Dan wearable device akan kasih tahu kita, ibu kecenderungannya mungkin sakit jantung. Ibu kecenderungannya mungkin stroke. Dia akan memberitahu ibu. Sekarang banyak wearable device yang diciptakan. Dan nanti ke depannya wearable device itu akan memberitahu kepada kita mengenai identitas kita. Ya, bagaimana kita punya status. Nah itu dia. Another 10 years will be autonomous morely. And ya, robot akan mengkontrolnya. Another 15 years, bagaimana 15 years? Nah, 15 tahun kemudian baru Bu, Pak, masuk ke era mobil otonom. Kenapa mobil otonom? Karena Starlink sudah mature. Starlink jumlah satelitnya bukan lagi ribuan, tapi jutaan. Mungkin ratusan juta. Itu yang terjadi. Thank you. Mungkin kayak tadi bener 15 tahun lalu tuh aku masih pakai 2G. Mungkin kayak berapa ratus kilobyte aja udah seneng banget. Nah sekarang mungkin udah megabyte lah, 1-2 megabyte. Starlink 300 mungkin 15 tahun lagi mungkin udah gigabyte kali ya Pak. Betul. Dan kita tahu kita download aja udah kesel sekarang. Betul. 1 menit. Dulu boro-boro 1 menit Bapak Ibu. Saya masih ingat dulu banget tahun 2010. Lama. Sekarang 1 menit aja kita udah kesel loh. Pada di Indonesia, coba di Korea, cepatnya bukan main. Dan tercepat itu di Korea Selatan, internetnya. Karena mereka sudah well established, nggak kayak kita. Kalau keluar rumah, lihat tiang, banyak sekali kabel. Kalau mereka sudah well established semua. Demikian. Nah seru sekali Pak, tapi kayaknya waktunya sudah mendekati akhir. Benar. Nah mungkin di sini juga ada kedatangan chairman dan founder dari MCOP, Pak Hermawan. Mungkin Pak Hermawan mau berikan komen Pak. Ini, aku komen dulu ya. Jadi saya ini ngobrol sama Iwan sekarang. Kita kan nulis buku marketing 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Siapa? Kita sudah disetujui oleh Amerika kemarin untuk menulis buku marketing 7.0. 7.0 itu subtitlenya tak kasih AI for Impact. Nah tadi pagi aku dengerin sesi lain yang bagus sekali mengenai AI. AI itu sampai di mana sih sekarang? Iya toh? Oh belum katanya. Ada yang ngomong tadi yang ngerti belum ya, Alan Turing apa gitu-gitu. Sekarang itu nanti diramal pada satu ketika akan melebihi kemampuan manusia. Melebihi kemampuan manusia. Tapi seperti yang ditanya dokter tadi, memang kalau makin lama makin cepat. Itu kan yang terjadi adalah efisiensi produktivitas dari perusahaannya. Ya toh? Termasuk kayak BCA tadi. Saya kalau pakai AI itu bisa dapat orang yang mau pay later lebih banyak katanya. Nah nek pay later lebih banyak kan akhirnya utang. Kalau tidak bisa bayar kan ya apa? Kan apa namanya? Online apa? Pinjaman non pinjol. Mati. Terus ada tadi beli-beli. Beli-beli kalau saya pakai AI itu bisa membuat orang memburu diskon katanya. Siapa pemburu diskon kan kelihatan dari behaviornya toh. Nah dituju. Nah tapi sebetulnya kalau kayak gitu-gitu itu, kalau aku sayang kasihan customernya ini. Kayak aku seneng film horor ya, Yohanes. Aku seneng film horor ini. Nonton Netflix. Dikasih film horor terus rekomendasi, kan tambah rusak bulan. Mestinya kan AI itu, ya kamu ini seneng film horor. Film horor itu ini loh 1-10. Tapi kalau mengimbangi, kamu mesti lihat film cinta kan gitu ya. Nah, mengenai dinasihati gitu mau enggak mau terserah. Kan mestinya gitu. Aku ngomong Iwan, marketing 7.0 yang akan terbit 2025. Ini 2024 buku kita akan terbit lagi sama Jackie tapi reimagining operation excellence itu beda. Tetapi tujuannya kan ke impact. Impact ini lain sama sustainability kalau buat aku.
Sustainability itu mensustainablekan perusahaan kita, mengefisienkan perusahaan kita, ego. Tapi kalau impact itu yang impactful untuk people, prosperity, planet, peace and partnership. Nah, kita percaya kalau itu dicapai, good for people, good for prosperity, good for apa-apa, profit itu akan datang sendiri. Nah ini, angel lagi. Tapi sekarang terbukti orang paling kaya di Indonesia Prayogo Pangestu gitu. Kenapa? Renewable energy. Aku enggak tahu apakah perusahaannya dia bisa profit atau enggak, tapi harga sahamnya naik keras. Jadi sekarang tak lihat perilaku dari shareholder itu juga melihat bukan cuma perusahaan masa depan yang cuan tok gitu. Makanya aku nak diajak foto pakai cuan ini rotok keri aku. Lebih baik begini ya cinta ya. Cuma begini ini pakai 2 tangan ndak enak. Gimana ya pakai 1 tangan sih bisa cinta gitu ya. Oh gini satu ya. Gimana sih 2 tangan? Kalau gini ini kan enak. Tapi aku keri gitu. Cuan itu kan kalau dulu kan creating value with values gitu. Bagaimana creating profit tapi jangan lupa pada values gitu. CSR gitu umpamanya. Nah, sekarang kan bukan CSR. Tetapi betul-betul untuk 5P. Nah itu gimana menurut pendapat Yohanes ini? Aku terkesan ini, anak muda tapi hebat gini. Tapi apakah AI ini nanti berkembang terus toh? Generative AI ya, kita ngomong generative ini. Pada satu ketika orang-orang ini sadar enggak bahwa dia membahayakan dunia ini. Tak bilang ya, ini Uniqlo ini celanaku Uniqlo KB. Uniqlo ini kan sebetulnya jualan celana toh. Tetapi dia punya studio sekarang nembel celana. Celana rusak itu enggak usah beli baru. Yang apa ini? Ditembel sama dia, bayar sekian, tapi jadi celana baru lagi. Loh ini kan luar biasa ini. Apakah Zara mau kayak gitu? Belum tentu mau. Zara itu fast fashion. Iya toh? Belum tentu Zara mau. Wong Zara itu nek bisa belilah dress sebanyak mungkin. Dress sebanyak mungkin itu kan untuk sustainability ini dia. Tapi sebetulnya untuk planet kan jadi sampah yang tidak perlu ya. Travel, apakah perlu travel terus? Pay later terus, akhirnya travel untuk sesuatu yang dia tidak bisa. Nih aku travel penting, gue tuwek gini ya toh. Dan aku belajar terus, mumpung masih bisa. Nah tapi nih anak masih muda, kan sekarang FOMO, fear of missing out, takut kalah. Itu loh kejelekannya. Sorry loh ya, ini pandangan lain AI. Gimana pandangannya Yohanes? Ya kalau saya pandangannya gini Pak, nanti AI ke depannya akan meningkatkan valuasi Pak. Jadi valuasinya itu berlipat ganda. It's not only about impact, but it's about valuation. So gini Pak, contoh misalnya ya saat Bapak bicarakan mengenai Uniqlo. Ya oke. Nah Uniqlo sendiri, kita bilang Netflix Pak. Netflix kalau menurut pendapat saya, nanti dia akan mengkoleksi Bapak. Ya, oke, Bapak pencet Netflix, saya berikutnya nggak akan kasih Bapak Netflix terus, oke. Tetapi saya melihat karakter Bapak saat Bapak merubah pola. Nah, rubahnya polanya itu dimasukin sama dia, Pak, dalam sebuah algoritma. Ya, algoritma ini makin berkembang terus, Pak. Dia learning lagi. Ngerti. Itu kan cuma melihat algoritma in the past. Betul. Jadi perubahannya itu kan tergantung kita sendiri. Tergantung Bapak. Nah sekarang kita merindukan sebuah teknologi yang bisa merubah. Iya. Orang ini, ini janganlah, gini ini kan ngerusak gitu. Betul. Orang seneng coklat dikasih coklat terus kan cek manis lama-lama ya. Betul Pak. Jangan loh, kamu kalau mau coklat ini tapi hati-hati. Nggak ada itu yang kayak gitu. Bapak kalau nonton film Deus Ex Machina, nah itu tuh bagaimana si orang itu tiba-tiba akhirnya jadi jatuh cinta Pak. Ya. Nah. Ya, aku seneng sama Ready Player One itu karena dia di awang-awang kelihatan cewek itu cantik. Iya. Ketika ketemu lu kok elek gini ya. Betul. Nah itu seneng aku. Itu AI yang sudah merubah Pak. Ya AI yang sudah merubah. Betul. Jadi namanya bukan generative AI, regenerative AI mungkin ya, enggak tahu. Ya, betul. Jadi kita ini kan terbit di Amerika bukunya ya. Jadi aku bilang ke Iwan jangan pakai, kan terbitkan buku itu setahun kalau sama Amerika ini. Enggak bisa cepet-cepet. Kalau kita cuma ngeramal AI yang bakal
keluar, ya telat. Belum jadi bukunya sudah keluar lagi. Lebih baik kita bilang sebetulnya sebelum 2030 kita harapkan supaya yang developer AI itu ingat bahwa jangan memikir perusahaannya tok sampai valuasinya tinggi. Nanti yang valuasinya tinggi itu yang berguna untuk manusia kan. Kayak renewable energy. Itu valuasinya tinggi, ya tak tahu aku valuasinya tinggi sementara apa enggak. Iya toh. Tapi sekarang memang ada shareholder dari Eropa terutama yang sudah seneng sama perusahaan-perusahaan yang impact. Bukan perusahaan sustainable loh, perusahaan yang impact. Jadi misinya dicapai dulu, nanti profitnya belakangan. Tapi ya siapa yang percaya kayak gitu ya toh. Nah, kita mau jadi yang pertama untuk gitu ya. Iya, amin Pak. Nanti kita banyak konsultasi ya. Siap, makasih ya. Siap Pak Hermawan. Terima kasih mentornya. Ya, terima kasih. Mentor kita, tepuk tangan Pak Hermawan. Ya, terima kasih kepada Pak Hermawan. Nah, mungkin saya mengundang juga Pak Hermawan untuk maju untuk memberikan sertifikat kepada Bapak Yohanes. Hari ini spesial karena akan ada robot yang akan membawakan sertifikat kepada Bapak Hermawan. Silakan. Ya, ini robot dari Robopark teman-teman. Jadi yang bisa canggih bisa bawa sertifikat. Ya, ini Pak. Ya. Oke, mungkin boleh mengambil foto. Oke, ya udah. Oke, ya. Oh iya, Pak, mungkin boleh kita foto sama. Oh, oke. Iya, udah nggak apa-apa. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sesi hari ini. Jangan kemana-mana karena kita masih banyak sesi yang menarik lainnya. Saya Giovanni.